Pak Rifki bisa dimulai nggih, Pak Rifki? Oke, monggo Ustaz Novi dimulai Oke. mawon. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD UMP Ustadz Rifki Maulana SPD MPD GR. Yang kami hormati segenap seluruh ayah bunda wali murid SD UMP dan juga yang saya hormati seluruh Dewan Asatid Bapak Ibu Guru SD UMP. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis online nih, Zoom meeting. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, keluarga, dan semoga kita termasuk umat beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir. Ayah bunda yang kami hormati, Alhamdulillah ini liburan sudah hampir usai nggih. Kami dari sekolah tentunya mempersiapkan banyak hal di tahun ajaran baru ini. Salah satu agenda besar kami, kita SDWMP sudah menyusun handbook atau buku pegangan selama 1 tahun ke depan. Harapan besar dengan handbook ini nanti bisa menjadi panduan untuk seluruh warga sekolah, baik guru, wali murid, siswa, ataupun masyarakat. Sehingga nanti akan terlihat jelas panduan untuk 1 tahun ke depan. Ini juga merupakan upaya kami dalam memperbaiki pelayanan di sekolah, sehingga nantinya harapannya ada kerjasama yang baik antara sekolah, wali murid, dan juga masyarakat. Nah, langsung saja, ini karena memang di jam-jam rawan, nggih, siang hari mungkin ayah bunda habis makan siang, mungkin terlihat apa, semoga nanti bisa menyimak dengan baik eh, paparan atau arahan dari nanti akan disampaikan oleh Kepala Sekolah Ustadz Rifki Maulana SPD GRMBD, dan insya Allah kita juga akan merekam. Jadi nanti wali murid yang memang belum bisa berkesempatan hadir di ruang ini, nanti kami upload di YouTube nih. Mas Lukman sudah siap nih filenya? Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah Ustadz Rifki Maulana untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, Bismillah. Terima kasih kepada Ustadz Novi yang telah menghantarkan pada acara siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Yang kami hormati, yang kami muliakan, segenap ayah dan bunda, orang tua, wali siswa SD UMP, yang saya banggakan, segenap Dewan Asatid, Asatizah SD UMP, yang bergabung pada saluran Zoom meeting siang hari ini. Tentunya kami juga menyapa anak-anakku, barangkali duduk dekat dengan orang tua yang menyimak pada Zoom siang hari ini. Kita doakan semoga keluarga besar SDWMP
semuanya dalam lindungan Allah Ta'ala, diberi kemudahan rizki dan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur pada Allah Ta'ala atas semua karunia nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Di antaranya kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk hari ini mudah-mudahan dan seterusnya usia yang panjang, usia yang penuh keberkahan dari Allah Ta'ala. Maka tentunya saya mengingatkan pada diri pribadi dan Bapak Ibu semua dalam rangka meningkatkan rasa syukur kita, mari kita tingkatkan kualitas ibadah dan keimanan kita semuanya. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersolawat atas Nabi, baik dalam waktu sholat kita, waktu zikir kita. Mudah-mudahan dengan bersolawat atas Nabi, kita beritibak kepada Rasul. Kita bagian dari suri dan Rasul sebagai rahmatan lil alamin. Dan kita mampu istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayah, bunda, dan seluruh yang menyimak saluran Zoom ini, betul apa yang disampaikan oleh Ustadz Novi, kita sudah memasuki masa akhir liburan semester 2. Kurang lebih anak-anak sudah melaksanakan liburan sejak tanggal 16 Juni atau kurang lebih 4 hari sebelum penerimaan rapor sampai dengan hari ini dan nanti akan kembali berangkat di tanggal 14. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya sehat-sehat, kemudian kembali beraktivitas ke sekolah dengan penuh semangat. Kami guru dan karyawan di SDUMP tentunya dalam hal melayani yang terbaik, kita membuatkan semacam panduan bersama untuk menjadi pedoman apa yang harus kita siapkan selama 1 tahun yang akan datang, kegiatan apa saja yang akan dicanangkan oleh sekolah, kemudian hal apa saja yang kaitannya dengan kolaborasi orang tua, sehingga jauh-jauh hari kita sudah bisa menyampaikan buku panduan ini sebagai pegangan bersama. Ayah dan bunda semuanya, monggo santai saja, yang penting menyimak dengan baik, bisa sambil santai begitu nggih, karena ini di jam rawan begitu. Jadi yang penting nanti bisa tersampaikan dengan jelas. Kemudian nanti di akhir penjelasan, manakala ada pertanyaan, silakan untuk bisa ditanyakan. Eh, Langsung saja kepada tim yang bertugas dari Humas SDWMP, Mas Lukman, untuk mempersiapkan materi handbooknya. Untuk mempermudah, handbook ini sudah kami share di grup komite yang terdiri dari ketua paguyuban masing-masing kelas untuk bisa membagikan softfile ini untuk pegangan bersama. Jadi ada 2 cara, bisa Bapak Ibu mendahului dengan membaca terlebih dahulu atau mengikuti eh, penjelasan pada siang hari ini. Baik, handbook ini merupakan handbook yang kedua. Kita mulai tulis handbook itu di tahun 2024, yang mana sebetulnya adalah handbook adalah kumpulan aturan, SOP, dan budaya sekolah yang ada di SDUMP, yang mana sebelumnya handbook ini melekat secara tidak tertulis atau secara budaya sekolah yang kita sepakati bersama agar menjadi dokumentasi yang baik, kemudian bisa terevaluasi dengan jelas, maka perlu kita menulis handbook ini sebagai acuan ataupun panduan bersama. Handbook ini peruntukannya untuk orang tua dan untuk siswa, serta bisa juga peruntukannya untuk sekolah itu sendiri. Karena ada beberapa hal
informatif yang sifatnya pada tiga ranah tersebut. Oke, ini covernya. Kemudian lanjut, Mas. Lanjut. Kita mulai dari visi dan misi SDUMP sebelumnya, Mas, dan bisa dibesarkan lagi. Visi SDUMP kita sudah raker dan peninjauan visi misi kita sosialisasikan pada hari ini. Visi SDUMP adalah Islamic Smart School. Kemudian misinya adalah ada dua indikator penting. Yang pertama adalah Islami, kemudian yang kedua adalah SMART, di mana SMART itu merupakan akronim dari Service Excellent, kemudian Modern School. Lanjut, Mas. Adaptif, responsif, dan teamwork. Nah, untuk menjalankan visi besar SDWMP tentunya harus lengkap didukung oleh semua pihak, termasuk melalui sosialisasi ini agar kita mengetahui bersama arah dan kebijakan SDWMP ke depan 1 tahun yang akan datang itu seperti apa. Kemudian kami memiliki moto. Tujuan moto ini utamanya untuk siswa kita, yaitu The Future Leaders, di mana moto ini mencerminkan konsep belajar yang tidak hanya berprestasi dalam bidang akademis, tetapi juga memiliki kemampuan karakter, keterampilan, kepemimpinan yang akan memungkinkan mereka untuk memimpin dan membawa perubahan positif di masa mendatang. Jadi kita berpikir panjang ke depan, bagaimana kemudian anak-anak kita yang sejatinya akan hidup mandiri 10 hingga 15 tahun yang akan datang, maka kita beri kesempatan pengalaman yang berharga serta pembelajaran yang bermakna di ranah sekolah dasar sebagai fondasi awal, tentunya nantinya akan dikembangkan di pendidikan lanjutannya, yaitu di SMP, SMA, atau sederajat dan perguruan tinggi. Kemudian kami juga menuliskan di handbook ini mengenai uraian singkat kurikulum, di mana ada dokumen khusus tentunya mengenai kurikulum namanya KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, di mana ketika Bapak Ibu yang mungkin di dunia pendidikan akan memahami hal tersebut dan sudah mengenal begitu nggih. Nah, ini saya preview sedikit dan saya cantumkan di handbook ini. Jadi nanti bisa dibaca bersama-sama. Atau supaya lebih jelas diperbesar lagi, Mas Lukman, diperbesar lagi. Oke, baik. Nah, segini Mas. Jadi nanti yang menyimak juga lebih mudah. Jadi kurikulum di SDWMP ada modifikasi perpaduan, tentunya kita sebagai sekolah formal pada kurikulum nasional kita masih menggunakan Merdeka Belajar, hanya saja perubahan dinamika yang sekarang dengan pendekatan deep learning, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, meaningful, mindful, dan joyful. Nah, ini sedang dalam proses apa Masih namanya apa? sosialisasi dan kita belajar terkait dengan perubahan ataupun dinamika yang ada mengenai pendekatan tersebut. Nah, jadi kita mengintegrasikan kurikulum nasional, kemudian kurikulum Cambridge untuk kelas Cambridge atau kelas bilingual dan kurikulum Al-Islam Kemuhamadian atau kurikulum ISMUBA. Nah, konsep pelaksanaan kurikulum terintegrasi menjadi kurikulum satuan pendidikan. Nah, nanti lengkapnya Bapak Ibu bisa membaca. Kemudian di dalam kurikulum ini secara ringkas ada 3 hal yang akan kita jelaskan, yaitu kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. Oke, lanjut Mas. Pertama, kita mulai dari kegiatan intrakurikuler.
struktur kurikulum SDWMP disusun berdasarkan standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu atau setiap pekan untuk masa belajar selama 1 semester. Beban belajar di SD kelas 1 sebanyak 39 JP karena kita memodifikasi kurikulum, di mana kalau di sekolah dasar negeri pada umumnya antara 25 hingga 30 JP dengan penambahan muatan lokal. Nah, karena kita sekolah swasta, kemudian di awal tadi ada paduan kurikulum, sehingga di kelas 1 terdapat 39 JP, 39 JP. Kelas 2 juga sebanyak 39, kelas 3 39, kelas 4 5 dan 6 44 JP. Alokasi waktunya 35 menit. Proses kegiatan pembelajaran terdiri dari pembelajaran kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. Minggu atau pekan efektif dalam 1 tahun pelajaran yaitu 2 semester adalah 36 sampai 40 minggu atau dalam 1 semester antara 18 sampai 12 sampai 20 minggu efektif. Struktur kurikulum di SDWMP dibagi menjadi 3 fase. Fase A yaitu kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, dan fase C kelas 5 dan 6. Kemudian ini rincian beban atau waktu belajar. Pengaturan waktu belajar intrakurikuler setiap mata pelajaran di SDWMP kelas 1 hingga 6 akan dikemas dengan pendekatan mata pelajaran dan parsial secara reguler per minggu. Selain itu, terdapat pembelajaran berbasis proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam bentuk kokurikuler atau kalau mungkin menyimak dinamika pendidikan yang saat ini, ada isu P5 sudah dihilangkan dan lain sebagainya, maka itu kebijakan sekolah kalau di SDWMP nanti menjadi Sains Project dan Cambridge Project. Tabel 1 pengaturan waktu belajar di kelas reguler. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 rinciannya untuk pendidikan Al-Islam atau kalau dalam bahasa kurikulum nasionalnya PADBB, Pendidikan Budi Pekerti dan Agama. Kalau di kami penamaannya karena sekolah Muhammadiyah berafiliasi dengan Muhammadiyah namanya Pendidikan Al-Islam, yaitu 3 CP. Ini menyesuaikan dengan KPM, kurikulum Muhammadiyah, ya, KPM, kurikulum pendidikan Muhammadiyah, di mana dari tahun 2024 terintegrasi menjadi satu. Kalau ayah bunda mungkin putra-putrinya di kelas 6 atau kelas 5 pernah merasakan pendidikan al-Islamnya itu tidak terintegrasi ya. Jadi ada Al-Qur'an, apa namanya hadis, kemudian ibadah dan seterusnya. Kali ini kita menyesuaikan dengan pimpinan pusat Majelis Judasmen terintegrasi menjadi satu namanya pendidikan al-Islam. Kemudian untuk pendidikan kemuhammadiyahan dimulai dari kelas 3. Kemudian pendidikan bahasa Arab kita mulai dari kelas 1. Nah, ini 3, 1, 2 itu apa? Itu jam pelajarannya. Kemudian di kurikulum nasional ada pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPAS, PJOK, kemudian seni pilihan minimal 1. Bisa seni musik atau seni rupa, kemudian bahasa Inggris. Ini untuk kurikulum nasional. Eh, Setiap level akan memiliki sebaran perluan JP yang berbeda-beda. Untuk pendidikan Pancasila ada yang 4, ada yang 2, ada yang 3. Kemudian bahasa Indonesia ada yang kelas 1 7, 8. Mengapa kelas rendah lebih banyak? Karena pada aspek perkembangan calistung dan literasi awal. Kemudian matematika, IPAS kita mulai dari kelas 3. Kemudian PJOK ada 2 di tiap kelasnya. Seni musik atau seni budaya ini sebetulnya opsional, tidak harus 2 CP di tiap kelasnya, kita sesuaikan dengan kebutuhan.
Di STMP untuk kelas 1, 2, 3 kita menghitung jumlah seluruh JP maka lebih tepatnya 1 JP. Kemudian di kelas tinggi 4, 5, 6 2 JP. Bahasa Inggris 2 JP semuanya. Kemudian muatan lokal ada bahasa Jawa. Lanjut masing-masing 2 JP. Kemudian budaya Banyumas dimulai dari kelas 3. Kemudian TIK dimulai dari kelas 1 dan PLH. Nah, ini TIK dan PLH itu yang tidak ada di sekolah negeri untuk muatan lokalnya. Mengapa kemudian kita lebih banyak alokasi JP-nya ada kelas 1 itu 39 tadi dan kelas tinggi 44. Kemudian pendukung pembelajaran ada praktik ibadah. Praktik ibadah ini keberuntukannya untuk kelas 1, terutama pada hal ibadah praktikal wudhu dan sholat. Kemudian ada tafid seluruh kelas, sign project seluruh kelas, khusus kelas 1 ada 3 JP, kemudian life skill literasi untuk kelas 1 dan 2 2 JP, kelas 4 kelas 3 4 5 dan 6 karena ada literasi dan numerasi, maka ada yang tidak ada kegiatan life skill-nya. Kemudian untuk AKM hanya disiapkan untuk di kelas 4 dan 5. Kemudian pengaturan waktu belajar di SDWMP di kelas bilingual, karena di SDWMP ada kelas bilingual dan masih ada kelas TAFID, maka kita alokasikan sesuai dengan kebutuhan kelas tersebut. Kurang lebihnya hampir sama, hanya perbedaan untuk kelas bilingual atau kelas kurikulum Cambridge atau Cambridge kurikulum, ada penambahan 3 mata pelajaran dari kurikulum Cambridge. Langsung Mas, ke bawah Mas, yaitu Maths, Science, dan English. Kemudian ke atas lagi Mas sedikit saya jelaskan mengapa ada matematika dan ada Maths, apakah tidak saling tumbang tindih begitu? Karena begini, di matematika kurikulum nasional itu kita anggap sebagai konsep dasar matematika. Kemudian matematika di kurikulum Cambridge sebetulnya sama menyesuaikan dengan capaian pembelajaran di level kelas masing-masing, akan tetapi harus perlu ada pendampingan konsep dasar matematika yang dengan menggunakan bahasa Indonesia agar memudahkan anak dalam memahami konsep dasar matematika. Kemudian di muatan lokalnya kurikulum di kelas bilingual tidak ada bahasa Inggris, langsung bahasa Inggrisnya itu diambilkan dari kurikulum Cambridge yaitu English, mata pelajaran English. Kemudian pendukung pembelajaran lainnya kalau di kelas reguler atau bahasa untuk kelas 1 baru itu kelas Science, ada Science Project, ini perbedaannya ada Cambridge Project. Kemudian pembelajaran tafid itu ada di semua kelas, tidak hanya pada kelas tafid saja, tapi tafid yang sifatnya reguler, yang jumlah per pekannya 2 CP itu ada di masing-masing kelas. Lanjut, Ted. Kemudian kelas tafid, yaitu kelas 2, 3, dan 4. Mengapa kelas 1 baru tidak ada kelas tafid? Ini menjadi evaluasi bersama dan alangkah lebih efektifnya kita menggunakan 2 pilihan kelas saja, yaitu kelas sains atau kelas reguler dan kelas bilingual. Namun tidak menghapus semua pembelajaran tafid, artinya tetap secara eh, kompleks kegiatan tafid itu ada di masing-masing kelas. Kemudian sebarannya yang khusus di kelas tafid itu ada 10 JP mata pelajaran tafid, ini yang menjadi unggulan. Kalau di kelas yang biasa itu hanya 2 JP, kalau di mata pelajaran atau di kelas tafid ada 10 JP yang kelas tafidnya. Paham? Nah, ini tafid 10 JP. Kemudian ke bawah lagi agar menjadi tahu perbedaan sebaran
yang ada antara kelas reguler, kelas bilingual, dan kelas tafidz. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan penunjang sebagai suplemen dalam pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan peserta didik sesuai dengan bakat dan minat dan kompetensinya. eh yang tercantum pada uang kegiatan daftar ulang yang alhamdulillah terima kasih Ayah Bunda sudah menunaikan pembayaran daftar ulang itu sudah termasuk kegiatan ekstrakurikuler selama 1 tahun. Jadi minimal adalah wajib diikuti satu. Nah, di situ ada sebaran sasarannya. Yang ada di handbook ini adalah estimasi semua komponen ekstrakurikuler kita tampilkan. Pada dasarnya nanti ketika pembukaan pendaftaran ekstrakurikuler yang akan dijalankan kegiatan ekstrakurikulernya ada minimal kuota peserta didiknya. Nah, yaitu minimalnya 10 siswa atau 10 anak. Misalnya bola voli hanya ada 2 yang minat, ya maka nanti tidak di apa namanya jalankan kegiatan ekstrakurikuler bola voli karena kalau 2 nanti kurang. Voli pantai saja kan harus minimal 4 ya, 2-2 gitu ya. Jadi nanti bisa dialokasikan untuk ekstrakurikuler lainnya. Nah, ini ada jenisnya, ada olahraga, kita ada 11. Kita mengacu pada kebutuhan lomba dan prestasi di SDUMP. Jadi ekstrakurikuler ini menjadi wadah pembinaan bakat dan minat siswa SDUMP yang mana ada kelanjutannya yaitu pada jenjang lomba. Maka yang kita masukkan adalah yang punya event tahunan, yang punya event 6 bulanan, yang punya event bulanan begitu nggih. Jadi artinya yang ada eventnya, event lombanya. Bola voli, kemudian renang, futsal, garis miring sepak bola, garis miring mini soccer ini menyesuaikan lapangannya. Jadi ketika Ananda ikut eh, sepak bola, ini bisa jadi nanti kapan-kapan main di lapangan rumput, kapan-kapan main di lapangan sintetis ya mini soccer, kapan-kapan juga di futsal. Jadi secara basicnya sama, tinggal nanti kebutuhan ketika ada lomba eh, kita sesuaikan dengan jenis lapangannya dan jenis permainannya. Jadi nanti ada 2 kelas kecil dan kelas besar ya. Yang A itu lebih ke apa namanya eh, happy fun ya. Jadi grassroots. Yang penting anak itu mengenal dulu tentang sepak bola. Kemudian yang B lebih ke persiapan kompetisi under 12 tahun dan 10 tahun. Dan kemarin kita alhamdulillah juara 1 di tingkat Kabupaten Banyumas untuk futsal di tingkat sekolah dasar. Jadi ini agak bergengsi juga ayah bunda. Jadi nanti ketika sudah dibuka pendaftaran, karena kuota tiap ekstrakurikuler itu terbatas, monggo prioritas yang mendaftar terlebih dahulu. Kalau jumlahnya lebih daripada kuota, nanti akan terjadi seleksi. Kemudian bulu tangkis, tenis meja, tapak suci, taekwondo, catur, bola basket, dan panahan. Ini semuanya 1 sampai 11 ada event lombanya. Maka menurut saya Bapak Ibu mulai melihat potensi pada diri putra-putrinya dan bisa menjadi pegangan selama 1 tahun. Karena tidak boleh berganti jenis ekstrakurikulernya. Kalau tahun kemarin itu per semester, kali ini 1 tahun. Supaya kita lebih memudahkan dalam hal pencarian talent ataupun bakat yang akan kita ikutkan pada ajang lomba. Kemudian seni dan budaya. Seni dan budaya, ada seni tari, seni mewarnai, seni gambar berekspresi, seni kriya. Kemudian ke bawah Mas, ada seni musik, rebana atau band, kaligrafi dan hot, vokal, termasuk di dalamnya ada paduan suara dan macapat, pianika, piano, marching band. Nah, dari 1 hingga 10 ini sama seperti bidang olahraga, semuanya ada eventnya,
Kalau event dinas itu namanya FLS 3N. Kalau eventnya eh, di bawah Balai Besar Bahasa itu ada FTBI ya, Festival Tunas Bahasa Ibu. Jadi ini banyak mendulang prestasi di SDUMP, termasuk MAPSI kemarin juga banyak dari ajang ekstrakurikuler jenis seni dan budaya. Nah, maka sama ayah bunda bisa mulai berdiskusi dengan Ananda ya. Jadi yang menentukan jenis ekstrakurikuler baiknya didiskusikan. Jangan sampai kemudian kita memilihkan berdasarkan kacamata dari ayah dan bundanya. Harus didiskusikan dengan anak-anak ya. Barangkali anak-anak memiliki apa namanya, ketertarikan pada satu jenis ekstrakurikuler. Nah, itu yang bisa diambil, yang kemudian bisa dikembangkan. Ada yang baru, marching band. Mudah-mudahan bisa terrealisasi di antara semester satu ini. Namun untuk marching band ini peserta khusus melalui tahap seleksi. Nah, tahap seleksinya ada dua, seleksi bakat dan yang kemudian yang kedua adalah seleksi kesanggupan pembiayaan. Karena di dalamnya nanti ada baju, kemudian ada pembelian tambahan alat musik berupa misalnya stick drum, kemudian lain-lainnya. Maka nanti prioritas untuk kegiatan marching band ini untuk kelas tinggi 4, 5, dan 6. Tapi untuk kelas 6 kita bebas tugaskan dari kegiatan ekstrakurikuler. Jadi untuk kelas 3, 4, dan 5. Kemudian keorganisasian ada Hizbul Waton dan ada Pramuka. Mengapa kita munculkan kembali Pramuka? Di SDUMP sebetulnya Pramuka atau gugus depannya itu masih ada, namun kita vakum beberapa tahun karena mengikuti petunjuk dari Majelis Didasmen PNF Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di mana kepanduan satu-satunya tunggal di sekolah Muhammadiyah adalah Hizbul Waton. Tetapi setelah kita evaluasi dan kita komunikasi, kita anggap pramuka ini menjadi hal yang penting karena tidak semua lulusan siswa SDUMP itu akan melanjutkan di sekolah Muhammadiyah. Ada beberapa juga di sekolah negeri dan kita sangat tertarik dengan adanya Pramuka Garuda, di mana sertifikat Pramuka Garuda itu setara juara satu lomba di tingkat kecamatan, bisa mendongkrak dan memudahkan pendaftaran ketika masih menggunakan sistem yang sama nanti di SMP negeri. Jadi nanti Bismillah perlahan walaupun tidak langsung sempurna kegiatan pramukanya, nanti kita sedang mengatur ada tim HW dan ada tim pramuka atau jalan beriringan. Kemudian di bidang akademik dan keagamaan ada Olimpiade MIPAS, Matematika, IPA, dan Sosial ya. Ini lengkap. Kita mulai dari kelas 1 hingga kelas 3 untuk MIPAS A, kemudian MIPAS B kelas 4, 5 dan 4 dan 5 saja karena kelas 6 ada TKA, tes kompetensi akademik atau bahasa yang dulu itu ya ujian nasional. Nah, itu nanti penjelasannya lebih lanjut, sudah kita alokasikan waktu khusus memanggil wali siswa kelas 6. Ada Olimpiade Bahasa Inggris, ada English Club, ada Calistung, dan ada Tilawah. Mengapa Calistung di situ dimunculkan? Sebetulnya Calistung itu sudah masuk di komponen intrakurikuler kelas 1. Tapi ketika memang ada yang kebutuhannya masih ada, kita buka kelas di ekstrakurikuler. Dengan catatan jumlah pesertanya minimal adalah 10. Nah, itu ada Olimpiade MIPAS, ada bahasa Inggris, English Club, Calistung, Tilawah, Tasin atau Tafid, Public Speaking, termasuk di dalamnya ada Hitobah, cerita Islami, storytelling, dan mendongeng. Jadi di Public Speaking itu nanti ada kelas kecilnya lagi, ada klasifikasinya lagi. Kalau Hitobah itu apa? Hitobah itu pidato, bisa pidato secara nasional atau secara umum atau pidato tentang keislaman atau seperti halnya
Ildacil gitu nggih. Kemudian cerita Islami sama seperti mendongeng dan storytelling gitu nggih. Hanya saja kebutuhannya kalau storytelling itu biasanya untuk lomba yang menggunakan bahasa Inggris, mendongeng boleh menggunakan dengan peraga dan seterusnya. Anak-anak SDWMP alhamdulillah dengan dibantu rekanan SDWMP yang di dalamnya juga bunda dari siswa SDWMP berhasil memperoleh beberapa kejuaraan di bidang public speaking. Nah, maka supaya tidak kehilangan talenta, kita siapkan di ekstrakurikuler ini. Kemudian keterampilan menggunakan teknologi, ada robotik. Robotik sama seperti halnya marching band, tidak dibuka secara umum. Nanti peserta khusus melalui tahap seleksi. Karena robotik yang akan kami buka manakala ada peminatnya itu yang benar-benar robotik yang mana kita kerjasama dengan Kampung Robot dan komunitas robotik yang ada di Indonesia, sehingga ketika event lomba nasional ataupun internasional robotik kita bisa mengikuti. Akan tetapi kos anggarannya besar sehingga nanti ada eh, sosialisasi dulu, kemudian beberapa peserta yang berminat dan seterusnya nanti melalui tahap seleksi. Kemudian yang kedua dan tiga empat sinematografi, animasi coding program sama seperti yang kemarin kita kerjasama dengan Coding First. Kemudian ada keterampilan komputer Islami LKTK, ya menginput apa namanya ayat-ayat Quran beserta dengan tampilan presentasi dan seterusnya. Kita merebut kategori juara MAPSI di LKTK ini semua kategori baik putra dan putri juara satu 2 3 semuanya SDWMP ini menjadi kesempatan yang besar ke depannya untuk SDWMP untuk mengembangkan kemampuan anak-anak di bidang teknologi. Sebaran waktunya seperti berikut Ayah Bunda. Jadi kita masih sama yaitu di hari Senin dan Rabu dan Jumat. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Ini hari Senin, ada tapak suci dan seterusnya, nanti bisa dibaca. Kemudian hari Rabu taekwondo dan seterusnya. Hari Jumat nanti ada HW Pramuka Robotik untuk opsional dan seterusnya itu. Lanjut nanti bisa dibaca lebih lengkapnya. Kemudian aspek yang ketiga dalam kurikulum tadi setelah intrakurikuler, ekstrakurikuler, sekarang kokurikuler. Kokurikuler itu lebih ke aktualisasi budaya sekolah. Banyak kegiatannya yang di jam K0, yaitu jam 6.30 sampai 7.30 digunakan untuk tasin Quran, metodenya masih sama, tilawati. Kita baru saja mengumpulkan tim pengajar tasin, kita akan memperbanyak guru sehingga pembelajaran tasin ini secara layanan akan lebih maksimal lagi. Anak-anak tidak berebut untuk maju satu persatu. Yang sebelumnya satu guru itu lebih dari 20 siswa kali ini eh, terutama yang jilid ya, jilid 1 hingga 6 kita perbanyak gurunya sehingga nanti masing-masing kelompok tilawati itu 10 hingga maksimal 15 anak dengan harapan lebih terpantau dan lebih bagus dalam hal pelayanan pembelajaran tasin ini karena target besarnya kita adalah jilid 1 hingga 6 itu sudah harus selesai di kelas 3, sedangkan kelas 4, 5, dan 6 tinggal pendalaman dan memperlancar bacaan Al-Quran, termasuk di dalamnya tajwid, bacaan khusus atau gharib, sehingga nanti di kelas 5-nya ketika imtihan dan hotmul Quran sudah bisa dites dengan baik begitu. Nah ini nanti bisa dibaca ya Bunda, ada harian, ada pekanan, kemudian ada bulanan, ada tahunan. Ini aktualisasi budaya sekolah atau budaya yang ada di SDUMP ini secara singkat saja. Untuk harian seperti biasa, kita masih berkomitmen untuk menyambut peserta didik di pagi hari dengan memberikan afirmasi positif, apa namanya, salaman begitu, kemudian dengan memberikan kata-kata positif untuk anak-anak. Maka kami menghimbau, boleh dengan AJS itu boleh, tapi kami menghimbau baiknya ketika pagi hari itu
anak-anak bisa diantar oleh orang tuanya karena akan berbeda rasanya ketika diantar oleh orang tuanya sendiri gitu nggih, ayah dan bunda. Kemudian berangkat eman-eman untuk tasinnya ketika terlambat. Jadi 6.25 sudah ada di sekolah itu anak-anak nggih. Jadi jangan 6.45 atau 6.50, nanti anak-anak akan sedikit mendapatkan jam untuk pembelajaran tasin karena pembelajaran tasin tidak bisa menunggu sampai semuanya berangkat. Sesuai waktu di pukul 6.30 ya sudah harus dimulai. Kemudian pekanan seperti biasa ada pramuka, Hizbul Wathan, Jumat Sehat, kemudian senam, life skill ya. Senam ini lebih ke senam anak Indonesia hebat ya. Nanti seperti yang kemarin saat liburan itu kita sudah menginternalisasi sebetulnya mengenalkan anak-anak, tapi pelaksanaan kembali ke orang tua. Ada yang laporan katanya anaknya sudah mulai bisa senam anak Indonesia dan seterusnya dan apa sudah menjadi kebiasaan di pagi hari, ada yang mungkin belum dan seterusnya. Nah, itu yang belum dan seterusnya bisa dibiasakan ketika weekend ataupun di waktu-waktu bersama dengan keluarga. Kemudian ada bulanan, ada tahunan, sama persis apa yang ayah bunda khususnya kelas 2 hingga kelas 6 yang sekarang ini pernah apa namanya dirasakan, diikuti itu sama kurang lebihnya. Hanya saja ini tertulis ya, tidak hanya menjadi budaya sekolah yang tidak tertulis. Oke, lanjut Ted. Lanjut, lanjut aja. Kemudian outing kelas. Outing kelas itu 1 kali dalam 1 tahun. Untuk penjelasannya nanti bisa dibaca tujuannya bagaimana, teknis pelaksanaannya bagaimana, kemudian SOP-nya bagaimana itu nanti bisa dibaca semuanya. Kemudian outbound, kita namanya di SDMP itu master ya. Jadi nanti ketika di Kaldik tulisannya master itu sebetulnya itu ini untuk kegiatan outbound. Master itu akronim dari Motivation and Soft Skill Training. Outbound atau master di SDMP merupakan program kegiatan di luar ruangan yang bertujuan untuk melatih keterampilan, kemudian kepemimpinan, kerjasama tim atau ke pengembangan soft skill ya. Jadi nanti di situ ada tujuan dan seterusnya bisa dibaca. Oke lanjut Ted. 1 tahun sekali nggak ya ayah dan bunda. Kemudian program pendidikan kecakapan hidup atau life skill. Life skill ini bisa 1 pekan sekali, bisa di hari Jumat atau di waktu kondisional misalnya ketika selesai kegiatan sumatif dan seterusnya, ketika berkegiatan dengan wali kelas atau parent teaching day dan seterusnya ini bisa menggunakan menu pembelajaran life skill. Nah, mengapa harus ada life skill? Karena ya untuk membekali keterampilan anak-anak kita di dunia yang nyata. Karena kan anak-anak sekarang itu sudah apa terbiasa dengan HP, sudah terbiasa dengan sesuatu yang instan, maka ini perlu diajarkan hal-hal dasar sebagai bekal kecakapan hidup. Seperti halnya bagaimana menyimpan buku, kemudian ini khusus kelas 1 ya mengucapkan salam, berbicara yang santun, menggunakan kaos kaki, mengancing baju, menali sepatu, menyetrika baju ya, mencuci ya, menjahit secara sederhana. Ya mungkin banyak ya anak-anak kita yang misalnya eh, tapi kayaknya tidak sampai nggih. Misalnya bajunya robek dan seterusnya ya tidak dijahit nggih, bunda nggih, diganti nggih. Tapi kan suatu saat barangkali diperlukan ya setidaknya bisa bisa apa ya menambal gitu nggih. Kemudian cara membuat makanan sehat. Nah, ini biasanya para bunda ya di rumah mengajak anak putrinya misalnya memotong buah-buahan, membuat salad buah dan sebagainya itu adalah sesuatu yang sebetulnya bermakna untuk anak-anak. Kemudian mencuci piring dan seterusnya. Nah, ini bisa dilaksanakan di sekolah ataupun di rumah gitu nih. Program penanaman karakter melalui kurikulum AIK. Nah, nanti di sini ada tujuannya, kurikulum dan pembelajarannya bagaimana. Jadi kurikulum AIK ini melekat
aromanya di sekolah Muhammadiyah itu baik di intrakurikuler, di ekstrakurikuler dan kokurikuler itu ada nuansa keislamiannya, ada nuansa AIK-nya. Jadi tidak kering. Misalnya dalam hal pembelajaran ya kita mencoba kaitkan dengan nilai-nilai keislaman. Kemudian dalam hal misalnya ekstrakurikuler itu juga kita kaitkan dengan nilai-nilai keislaman. Kemudian pembiasaan ibadah nanti akan dipermudah dengan adanya buku kontrol 7 kebiasaan baik anak Indonesia. Mungkin asatidah yang Bapak Ibu ya, maaf, mungkin Bapak Ibu yang putra-putrinya kelas 5 atau 6 dulu waktu kelas 1 pernah mengalami ada buku penghubung. Nah, itu mungkin teknisnya hampir sama. Jadi nanti anak mendapatkan semacam kayak buku kontrol bulan Ramadan, nanti kita kontrol bersama kegiatan di sekolah seperti apa, kegiatan di rumah seperti apa. Masing-masing nanti ada checker dari sekolah nanti di-approve oleh wali kelas, dari rumah nanti di-approve oleh Bapak Ibu semuanya. Ya, nanti kita kita targetkan di awal pekan mudah-mudahan sudah bisa jadi atau maksimal di pekan kedua tanggal 21. Oke, lanjut, Mas. Lanjut, Mas. Nah, kemudian pembelajaran tasin dan tafid. Jadi pembelajaran tasin dengan metode tilawati itu terintegrasi dengan kebutuhan tafid ya. Jadi pembelajaran tafid di SDMP tidak hanya mereka menghafalkan secara audio ya saja ya, tapi bagaimana kemudian bisa membaca Al-Qur'annya terlebih dahulu dan seterusnya. Ini nanti ada ketentuannya, nanti bisa dibaca ya. Jadi program tafid kalau di kelas reguler 2 CP, termasuk kelas bilingual juga 2 CP, kemudian di kelas tafid 10 CP. Metodenya seperti apa? Di situ ada metode talaki, guru membacakan, kemudian siswa mendengarkan, menirukan, kemudian murajaah, pengulangan bersama, kemudian di situ ada target hafalan. Tiap kelas akan berbeda targetannya. Level program dibagi menjadi pemula, yaitu hafalan juz 30 saja, menengah 29 dan 28 karena kita dari belakang ya, hingga level lanjutan khusus hafalan lebih dari 5 juz. Nah, kita membuka ujian tafid juz'iyah 1 kali duduk dalam periodisasi tahun ajaran itu ada 4 kali. Alhamdulillah semakin tahun semakin meningkat setiap program itu dibuka. Berkisar antara 10 hingga 15 siswa. Artinya dalam 1 tahun itu kita bisa menuntaskan sekitar 40 siswa minimal bisa menghafal juz 30 ataupun 28 dan 29. Yang paling eh, banyak itu lulusan kemarin kelas 6 ada 5 juz. Nah, ini terus berproses bersama. Kemudian ada bimbingan personal ya di Tafid dengan metode drill, dengan janjian kepada eh, pengajar Tafid. Kemudian di situ juga kita memfasilitasi adanya penggunaan teknologi, bisa dengan voice note, bisa juga dengan eh, tasin atau tafid bersama melalui media Zoom ataupun Google Meet. Oke, lanjut, Ted. Nanti bisa dibaca nggih, Ayah Bunda. Kemudian program kelas bilingual atau Cambridge Class Program nanti bisa dibaca. Lanjut saja, Ted. Kemudian eh, program kelas Sains atau reguler nanti juga bisa dibaca karena eh, agak banyak penjelasannya gitu. Belum, belum, belum. Kemudian kita kenalkan juga core value siswa SDUMP atau kita sebut sebagai profil pelajar SDUMP. Jadi anak-anak kita itu kita tujukan atau kita didik berdasarkan arah dan tujuan di antaranya yang pertama adalah beriman dan berakhlak mulia, cerdas secara akademis, kemudian lanjut tangguh
dalam menghadapi tantangan. Kemudian yang keempat, berjiwa sosial dan peduli lingkungan. Kemudian berjiwa pemimpin dan berwawasan global. Nah, itu core value siswa SDMP atau yang kita sebut sebagai profil pelajar SDMP. Asesmen penilaian yang ada di SDMP apa saja? Ada asesmen formatif dan sumatif. Kalau formatif itu melalui penugasan, melalui ulangan harian, kemudian sumatif ada setidaknya ada 4, STS 1, STS 2, kemudian SAS 1, SAS 2, nanti di akhir kelas 6 ada SAJ, akhir jenjang. Format penilaiannya apakah hanya kognitif saja? Tidak, bisa melalui pengamatan untuk aspek sosial atau sikap, kemudian melalui unjuk kinerja untuk keterampilan dan melalui tes pengetahuan, tes tertulis. Nanti lengkapnya bisa dibaca. Oke, lanjut. Pekerjaan rumah, bukan kami sedang membebankan siswa. Artinya gini, di sini tertulis pekerjaan rumah itu sebagai upaya mereview bersama dan sebagai waktu bersama antara siswa dan orang tua. Walaupun tidak ada PR dari gurunya, ya setidaknya dibiasakan mereview mata pelajaran. Misalnya kelas 1 continue 10 menit saja setiap malam atau setiap waktu yang sudah menjadi apa namanya perjanjian antara siswa dengan orang tua. Apakah boleh mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku? Boleh saja, ayah bunda. Jadi buku sudah dibeli, ya boleh dieksplor, boleh diisi dan seterusnya. Kemudian, apakah guru itu salah memberikan PR? Sebetulnya tidak. PR itu hanya sebagai suplemen untuk anak-anak mau membuka bukunya. Kalaupun tidak ada PR, ya tetap himbauan dari sekolah adalah berikan waktu khusus, terutama momen bersamaan antara ibu dengan anaknya atau ayah dengan anaknya, tergantung kebiasaannya seperti apa. Nah, ini supaya ada apa namanya saling kontrol satu sama lain. Kemudian lanjut, lanjut Ed. Nah, ini saya rasa tidak usah karena bisa dibaca. Kemudian kalender akademik kita mulai tanggal 14. Kemudian hari libur berdasarkan sesuai yang ada di narasi gitu ya, berdasarkan hari libur yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Menteri Agama dan seterusnya gitu ya. Penjabaran minggu efektif itu apa, waktu libur itu apa, kalender akademik itu apa, nah nanti bisa dibaca. Nah, ini detailnya. Namun sebelumnya sudah kita share yang dalam bentuk satu lembar itu. Ini detailnya. Jadi nanti bisa dibaca. Jadi ini asumsi ya ayah bunda nggih. Tapi asumsinya itu valid ya menuju ke kemungkinan besar akan digunakan. Namun ketika meleset 1 hari 2 hari ya asumsi. Oke lanjut. Nah ini saya ingin menyampaikan yang grand launching smart parenting ya. Jadi kita setidaknya nanti ada 6 kali parenting. eh, yang sudah berjalan bagus, tapi akan lebih bagus lagi manakala kita evaluasi bersama. Jadi kekurangannya itu apa? Pesertanya ya. Jadi pematerinya sudah bagus, tapi pesertanya hanya yang bertugas misalnya atau hanya itu-itu saja. Nah, nanti mungkin bisa disampaikan apa nih yang sekiranya bisa dilakukan sekolah, apakah dengan Zoom saja, tidak usah ke sekolah, atau dilaksanakan di luar sekolah dan seterusnya nanti bisa disampaikan, ya. Jadi harapannya ya orang tua bisa mengikuti kegiatan smart parenting begitu, ya. Lanjut Mas, lanjut nanti terlalu lama ini kalau dijabarkan semuanya. Oke, lanjut nanti tinggal ini saja ketika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Nah, tata tertib ada perizinan tidak masuk sekolah. Sebetulnya tidak perlu harus membuat surat seperti zaman dulu itu tidak perlu. Jenengan cukup memberitahu kepada wali kelasnya sesuai dengan aturan atau sesuai dengan yang ada di handbook tersebut. Nggih. Lanjut, lanjut Tat. Nanti bisa dibaca oleh ayah bunda semuanya. Kemudian jam masuk sekolah. Nah ini jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah 6.30.
625 syukur sudah ada di SDUMB semua, karena di situ akan ada pembelajaran Al-Quran beberapa waktu diselangi oleh kegiatan sholat duha. Kemudian peserta didik datang sekolah paling lambat 10 menit sebelum bel tanda masuk, malah itu 6.20 ya. Kemudian eh, peserta didik masuk ke kelas masing-masing, dilihat kerapihannya, ini bisa opsional, bisa setelah tasin atau sebelum tasin. Jadi nanti ada semacam kayak baris terlebih dahulu. Guru yang mengajar yang paling pagi nanti mengecek mengenai kebersihan ini. Kemudian kegiatan belajarnya, kokurikuler sudah saya jelaskan tadi. Intrakurikuler juga demikian. Kelas 1 hingga 3 masih sama, kepulangan di 13.30. Kemudian hari Jumat kepulangan 10.40. Kelas 4 dan 6 normalnya 14.05, tapi ketika ada ekstrakurikuler menyesuaikan. Kelas 6 ketika ada belajar intensif juga menyesuaikan. Oke, lanjut. Tat. Kemudian ekstrakurikuler itu juga bisa disiapkan. Oke. Nah, sekarang mengenai seragam sekolah nggih, sudah sama ini. Merah putih, batik SDUMP, kemudian hari Rabu ciri khusus, kemudian Kamis batik SDUMP lagi, Jumat Isfil Waton ini sama. Tinggal nanti em, apa namanya atribut-atributnya yang dilengkapi. Biasanya anak-anak itu sering lupa atau sering ketinggalan. Nah, maka kami ada lemari barang tertinggal. Ini masih menumpuk Bapak Ibu. Nanti di awal tanggal 14 dilihat nggih, barangkali ada seragamnya Ananda nggih, karena di situ ada baju HW, ada baju olahraga. Kami tidak mengetahui punya siapa. Jadi nanti bisa barangkali ada yang kehilangan dan seterusnya bisa melihat di situ. Kemudian disiapkan juga, ini mumpung di awal, anak SDUMP dalam 1 tahun ke depan harus punya baju muslim warna putih. Kalau yang putra ya baju koko, kalau yang putri ya gamis. Ini untuk kegiatan besar Islam. Kemudian yang kedua adalah pakaian baju adat. Boleh batik bagi yang putra atau yang putri, atau kebaya bagi yang putri, ini untuk kegiatan-kegiatan nasional, misalnya pada peringatan Hari Batik, Hari Kartini, atau peringatan lainnya. Jadi di awal supaya untuk mempersiapkan terlebih dahulu baju koko warna putih dan baju adat atau baju batik ya yang bukan batik sekolah untuk disiapkan manakala nanti ada event yang menggunakan dress code-nya menyesuaikan tersebut. Nah, penampilan siswa ini saling kita cross check bersama nggih ya untuk rambut dan seterusnya. Lanjut, Mas. Nah, saya fokus pada yang putri ya. Tidak dibenarkan ya atau tidak diperbolehkan menggunakan perhiasan emas atau imitasi serta aksesoris yang berlebihan. Ini karena bisa membahayakan yang bersangkutan atau hilang dan seterusnya. eh, Sekolah masih menyimpan satu apa namanya gelang emas. Sampai sekarang belum ada yang konfirmasi. Kita jauh-jauh hari sudah menginformasikan bagi yang kehilangan dan seterusnya. Kita masih simpan itu satu. Barangkali nanti dari ayah bunda ada yang merasa dipakai oleh putrinya atau bagaimana yang hilang di sekolah ini sedang kami simpan ya. Jadi ke depan tidak boleh menggunakan perhiasan emas dan seterusnya. Kemudian kebersihan jelas, terutama dalam hal menjaga etika di toilet, dibantu ya ayah bunda untuk toilet training, karena ya masih dijumpai ya, ada yang sudah rapi membersihkan, ada yang ditinggal begitu saja dan seterusnya. Ini ikhtiar bersama. Kemudian kewajiban setiap hari yang harus dibawa, ya sama lah, ada mukena dan seterusnya. Nah, ini bisa disimpan di loker, kemudian buku teks dan buku tulis atau binder book sesuai dengan jadwal pelajaran. Jadi kami terutama kelas rendah ya menghimbau bukan mewajibkan supaya tidak mubah. Biasanya kalau buku tulis yang satuan itu hanya dipakai nulis beberapa, kemudian anaknya ketika naik ke kelas selanjutnya tidak mau menggunakan buku yang lama. Nah, kalau mau menggunakan model binder book diperbolehkan ayah bunda. Jadi nanti setiap hari itu siswa hanya membawa satu buku binder book saja, isinya campur, nanti tinggal di rumah
Anak-anak ketika sudah bisa mandiri mengelompokkan sendiri, ketika belum dibantu oleh orang tuanya, nanti disimpan. Sekolah juga insya Allah menyiapkan alat tulis di koperasi, manakala dibutuhkan nanti bisa membeli di koperasi untuk harga kita sesuaikan dengan harga pasaran yang ada di luaran. Kemudian membawa alat tulis, membawa kartu digital card untuk transaksi di kantin sekolah. Nanti ke depan di awal tahun ini kita akan survei aktivasi card itu berapa persen oleh siswa ataupun orang tua, nggih. Karena kita ke depan akan digitalisasi lebih lebih kompleks lagi melalui dengan sistem card tersebut. Kemudian lain-lain nanti bisa dibaca. Nah ini kita menjumpai ada siswa yang menggunakan smartwatch. Takutnya hilang atau dipinjam temannya atau basah dan seterusnya, baiknya jangan menggunakan smartwatch. Kalau mau menggunakan jam tangan, bisa menggunakan jam tangan analog atau digital konvensional. Oke, kemudian komite SDWMP itu apa dan seterusnya nanti bisa dibaca. Tujuannya apa? Nah, paguyuban itu apa? Tujuan paguyuban bagaimana? Pertemuannya bagaimana? Peran fungsi daya dukung ke sekolah seperti apa? Nanti bisa dibaca. Peraturan orang tua ini ayah bunda. Mas ke atas dulu Mas. Yang pertama mohon bagi ayah nggih yang pas jam menjemput atau yang diminta untuk menjemput. Tolong jangan apa ya istilahnya bahasa kasarnya jangan merokok di lingkungan sekolah gitu nggih. Jadi nanti ketika sudah memasuki lobi dan seterusnya pastikan tidak menunggu sambil merokok dan seterusnya karena masih ada yang kita jumpai seperti itu. Kemudian yang ibu-ibu atau mbaknya atau siapanya yang putri masuk lingkungan SDUMP baik itu di dalam kendaraan maupun di luar ya ya dengan menggunakan jilbab nggih. Jadi kita sama-sama mengedukasi untuk anak-anak kita dan kita sebagai orang tua kan orang yang dicontoh atau orang yang diteladani. Jadi ketika masuk ke lingkungan sekolah ya monggo menggunakan jilbab sesuai dengan budaya yang ada di SDUMP. Itu nggih ayah bunda semuanya. Kemudian lanjut lanjut Ed. Nah, ini Smart Center, layanan kritik dan saran. Jadi jangan ragu ketika ada hal yang mau ditanyakan. Supaya cepat direspon, maka melalui saluran resminya, yaitu Smart Center. Nanti kita share ulang untuk nomornya dan seterusnya. Kemudian daya dukung sekolah adiwiyata nanti bisa dibaca. Lanjut, Ed. Lanjut ke atas, Ed. Ke atas. SOP, kita sudah memasuki SOP ke atas lagi, Mas. Oh ya, ke bawah, Mas. Ya, yang pertama SOP penjemputan. Nah, awalnya mungkin agak ribet ya, dan semuanya kepingin cepat. Tapi kita juga harus mengupayakan keamanan. Jadi ada sesuatu yang baru sebetulnya. Kita kepingin terkonfirmasi yang menjemput itu benar-benar orang tuanya, baik bapak atau ibunya, atau keluarganya, om, tante, dan seterusnya. Atau yang disuruh tetapi memang benar-benar valid itu suruhan dari yang menyuruh atau ayah bunda. Dengan cara bagaimana? Penjemput menunjukkan identitas siswa melalui aplikasi card parent. Jadi card parentnya panjenengan nanti dibuka, kan ada kartunya, kartunya ditunjukkan kepada tim petugas yang ada di luar. Oh ya, ini putranya, ini atas nama ini, maka sudah pasti ayahnya ini dan seterusnya. Kalau tidak ada card parentnya, bisa di screenshot gambar tersebut kemudian dikirimkan ke yang jemput, termasuk ke Gojek dan seterusnya. Karena saya agak khawatir manakala bunda dan ayah ini menitipkan ke Gojek, barangkali tidak tervalidasi dengan baik. Nah, maka untuk menjaga keamanan penjemputan anak-anak supaya sesuatu hal yang kita tidak inginkan tidak terjadi, maka agak sedikit ribet, tapi insya Allah kita bisa bisa menyesuaikan itu dengan cepat. Hanya menunjukkan saja kartu yang ada di aplikasi orang tuanya itu. Kalau tidak ada, bisa di screenshot kemudian dikirimkan ke yang jemput.
Kalau yang jemput tidak bawa seperti itu ya jelas ketika ditanya jenengan eh di apa namanya disuruh oleh siapa, orang tua siapa dan seterusnya. Nah, artinya ada proses validasi konfirmasi. Karena takutnya yang jemput itu orang lain dan seterusnya. Atau yang sering terjadi adalah sesama anggota keluarga tidak saling koordinasi atau tidak saling komunikasi. Sudah dijemput ayahnya, tapi ibunya merasa belum dijemput, menanyakan sampai sore ke sekolah dan seterusnya. Atau sudah dijemput eyangnya, atau sudah dijemput omnya, tapi tidak konfirmasi. Monggo. Jadi artinya saling konfirmasi sehingga kita pastikan keamanan anak-anak kita di SDUMB ini dengan baik. Oke, lanjut, Ted. Kemudian penanganan kecelakaan di SDUMP mudah-mudahan tidak terjadi. Ini sudah ada SOP-nya, jadi nanti bisa dengan cepat bagaimana kita bisa menjaga dan ada SOP yang jelas. Kemudian lanjut, Mas. Terus terus saja, Mas. SOP penanganan perundungan atau ketika terjadi eh, apa namanya perselisihan antar siswa baik lisan maupun fisik nanti ini juga ada SOP-nya. Ya. Oke. Kemudian akan dilanjutkan ke Tendra itu bisa. Oh, iya. Iya, iya. Baik, kita lanjutkan karena jam 2 sebetulnya saya ada agenda lagi, tapi kita cepat saja. Prosedur penanganan siswa yang berkebutuhan khusus juga sudah ada, nanti bisa dibaca. Oke, lanjut, Ted. Lanjut. SOP penggunaan lift ini juga sudah jelas. Pada intinya di jam operasional kita memastikan ada petugas liftnya. Kemudian di jam non operasional lift itu tidak kita nonaktifkan, tapi tombol menuju ke apa akses menuju ke tombol tersebut kita kunci supaya untuk pengamanan bersama. Oke, lanjut. SOP penggunaan toilet nanti bisa dibaca. Lanjut, Ed. Pembayaran tagihan melalui aplikasi card. Ini secara umum, secara khusus nanti akan kita buatkan tutorial, baik tertulis maupun video. Kemudian menggunakan kartu pembayaran di kantin juga sudah jelas. Lanjut, Ed. Lanjut. Lanjut, penggunaan ruang kelas. Kemudian sistem reward dan punishment juga ada. Lanjut, Ed. Nah, ini SOP penunjukan keikutsertaan lomba dan prestasi di SDWMP. Jadi SOP ini bertujuan untuk mengatur tata cara penunjukan dan pelaksanaan keikutsertaan peserta didik dalam lomba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Jadi nanti ada dua jenis lomba, ada lomba kedinasan dan ada lomba swasta. Lomba kedinasan ini full support dari sekolah, mulai dari pendaftarannya, kemudian pembinaannya, kemudian operasional saat latihan, operasional saat pelaksanaan, transportasi, dan sepenuhnya sampai dengan ketika ada reward ataupun hadiah, maka secara 100% hadiah tersebut diberikan ke anak, tidak ke sekolah. Kalau lomba swasta, ini ada dua cara. Ada yang full dibebankan ke wali murid, kemudian ada juga yang kita support dalam bentuk lanjutan ya. Misalnya lomba tersebut di tingkat finalnya nanti kita berikan support uang saku dan seterusnya. Eh, Kemudian lomba swasta ini juga kita akan mengirimkan flyer. Lomba mana saja yang terkurasi secara nasional melalui Puspesnas. Karena banyak juga lomba-lomba olimpiade dan seterusnya yang sebetulnya dalam tanda kutip adalah jualan piagam atau jualan apa namanya juara begitu di mana pembiayaannya berlapis tapi tidak terkurasi secara nasional, tidak apa namanya tercatat secara nasional. Nah, maka nanti kita akan membuatkan eh, informasi infografis ya mengenai lomba swasta apa yang sekiranya bisa diikuti oleh eh, wali murid atau oleh siswa di luaran penunjukan dari SDUMP. Nah, kemudian penunjukan peserta didik
kita membuka semua akses lomba itu ke semua peserta didik. Tidak hanya dipilih itu saja kok Tat, yang ikut lomba, kenapa hanya itu saja dan seterusnya. Itu tidak sebetulnya. Kita sudah mulai melakukan proses seleksi ini sejak tahun 2024 yang lalu. Setiap event besar sekolah, jenis lomba yang eventnya besar, kita open seleksi untuk pemilihan talentnya. Ya, lanjut, lanjut aja Mas, nanti bisa dibaca dan ditanyakan. Oke, kemudian barang ketinggalan atau hilang nanti bisa dibaca. Di situ ada bagaimana cara eh, pengambilannya dan seterusnya. Dan terakhir penutup, mudah-mudahan itu menjadi tulisan yang bisa kita anggap sebagai pedoman bersama mengenai apa yang harus disiapkan oleh orang tua, bagaimana mekanisme SOP dan seterusnya kita bisa baca. Barangkali ada pertanyaan boleh ditanyakan atau ketika belum ada pertanyaan monggo untuk dipelajari bersama nanti lain kesempatan melalui forum-forum pertemuan komite atau forum-forum pertemuan paguyuban kita bisa membahas lebih jelas lagi. Mohon maaf dari saya penjelasannya agak beberapa kurang jelas karena keterbatasan kami ya manakala nanti ada hal yang kurang tepat mohon dimaafkan dan bisa ditanyakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustadz Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Refki yang sudah memaparkan Handbook SDUMP 2025-2026. Baik Ayah Bunda, masih ada waktu. Monggo dari Ayah Bunda barangkali ada pertanyaan. Disilahkan untuk bisa raise hand gitu. Monggo Ayah Bunda. Izin Usnovi. Nggih. Monggo Bu raise hand terlebih dahulu nggih. Izin, Nah, Mak. Ustadz nggih. Oke. Nggih, monggo Pak Imam Tohari dulu, monggo Pak Imam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Rizky, Ustadz Novi, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya mohon Oh iya. pertanyakan, yaitu mohon penjelasan ataupun pencerahan evaluasi tingkat keberhasilan kelas program TAFID. Tadi Ustadz di dalam paparan itu bahwa kelas TAFID itu 10 jam 10 jam itu ya 10 jam pelajaran. Terus yang yang non TAFID atau reguler dan bilingual itu 2 jam pelajaran. Ini apakah ada korelasinya atau enggak? Ini karena tingkat keberhasilan kelas program TAFID itu kelihatannya uh, saya secara pribadi selaku orang tua kelas TAFID itu berhasilannya uh, kurang. Itu yang saya karena di dalam ujian sekali duduk itu pun yang banyak sekali apa banyak kelas program TAFID yang belum belum mengikuti ujian. Nah, ini mohon penjelasannya maupun pencerahannya. Terus yang terakhir, apakah memungkinkan dibuka lagi kelas program TAFID karena kemarin kelihatannya apakah dari hasil evaluasi itu atau bagaimana ditutup dengan kelas TAFID-nya ditutup untuk kelas angkatan tahun 2024 25 ya. Nah, itu yang ditutup. Terima kasih. Mohon penjelasannya maupun pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dari Ustadz Refki langsung saja nama nggih, Ustadz Refki. Sambil menunggu yang lain, Pak, ini Oh saya nggih, lagi baik. ada kegiatan tanda tangan yang harus ditunggu. Nanti Nggih, saya nggih. sambil menyimak. Nggih. Monggo dari Ayah Bunda, monggo dari Saya Ustadz nggih, Kenzi, monggo Ustadz silakan. Ngapunten ini saya pakai Bunda pernyataan. Ilma monggo.
Saya Adis Ustadz, Bunda dari Kenzi. Ini, Oh, gini mau ngomong. eh, ini saya mau menanyakan tadi terkait beberapa hal yang saya juga jadi evaluasi dan catatan saya adalah tentang tes potensi akademik pembelajaran itu maksudnya nanti kita bisa diberikan hasilnya itu setidaknya biar kita tuh paham ini eh, maksudnya seperti apa. Kemudian barangkali memang semacam ini ya, apa semacam kayak placement test. Jadi kita tahu bahwasanya anak kita posisinya ada di mana sehingga kita kalau misalnya ada yang anak-anak yang perlu mendapatkan treatment lebih misalnya di rumah, jadi kita juga bisa terkonfirmasi. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian adalah tentang sarana prasarana yaitu kebersihan toilet yang masih ditemukan kadang laporan anak-anak eh, toiletnya bau kayak gitu ya basah dan lain sebagainya termasuk kemudian kalau bisa bukan kalau bisa ya seharusnya di bawah galon air minum yang di depan kelas itu disediakan keset tapi yang tidak apa ya maksudnya tidak berubah jalan apakah mungkin bisa dilem atau gimana karena kan anak-anak kita tidak bisa ya maksudnya kalau nuangin air minum kadang mungkin tumpah-tumpah dan itu sangat membahayakan termasuk kemudian setiap jam istirahat di kantin itu kalau bisa ada K5 yang memantau karena anak-anak itu ada yang saya pernah kemudian lihat itu ngambil minuman atau makanan jatuh berserakan dan diinjak-injak gitu loh. Jadi menurut saya jadi kotor dan itu juga membahayakan. Yang terakhir saya tentang reward dan punishment. Itu kemungkinan ya ada anak-anak yang misalnya ya di sekolah kadang mungkin ada sesuatu hal yang memang tidak sesuai sehingga mendapatkan punishment. Kita orang tua juga ditembusi bahwasanya tadi anak-anak kayak gini sehingga kita juga bisa dobeli anak-anak untuk perbaikan. Gitu saja Ustaz, terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Adis yang sudah Pak Refki dijawab dulu dong ya. Oke, Pak, siap. Nih, Oke. Yang pertama mengenai kelas tafid. Mas Tafis. Oke, hadir apa tidak Ustadz David atau Ustadz Nabil nanti bisa menambahkan, oke. Oke, baik. Yang pertama mengenai mengapa di tahun 2526, mohon maaf, atau di kelas satu yang baru ini kita tidak membuka kelas tafid dan kita berfokus pada kelas reguler dan kelas bilingual. Yang pertama kita melihat dari berminatan. Jadi kelas tafid ini berminatan orang tua mengenai program khusus kelas tafid kurang apa ya memenuhi kuota yang ditargetkan oleh sekolah. Jadi sebetulnya kuota tiap kelas itu minimal 20. Jadi di kelas tafid itu dari tahun ke tahun, 3 tahun kita buka kelas tafid belum memenuhi kuota permintaan atau perminatan dari orang tua. Tapi tidak berhenti di situ. Artinya dengan tidak membuka kelas khusus tafid di SDUMP berhenti tidak. Kita internalisasi mata pelajaran tafid di kelas reguler atau kelas bilingual. Namun jumlah CP-nya, jam pelajarannya ini hanya 2 CP. Berarti secara apa namanya effort, secara daya usaha anak-anak atau orang tua daya dukung tersebut di kelas reguler kok bisa sampai dengan ujian ini sangat luar biasa. Karena di jam pembelajaran regulernya itu hanya 2 CP saja. Sedangkan di kelas tafid kita beri kelonggaran waktu yang panjang. Dan dengan asumsi jumlah siswanya sedikit itu bisa memperoleh hafalan yang lebih banyak dibandingkan
siswa di kelas reguler yang mendapatkan hanya 2 JP. Nah, di kelas TAFID yang kita sudah berjalan ini ada 10 JP Pak Imam. 10 JP itu untuk satu pekannya. Berarti hampir tiap hari itu ada 2 jam pelajaran atau 2 kali 35 menit di kelas TAFID tersebut. Kemudian eh, guru tafidnya juga sama, Ustadz David ya. Jadi Ustadz David itu tidak mengajar di kelas reguler. Kita fokuskan Ustadz David itu waktu yang kemarin kelas tafid di kelas 1, 2, 3 khusus mengajar 30 JP, 10 JP di kelas 1, 10 JP di kelas 2, 10 JP di kelas 3 hanya untuk memfasilitasi anak-anak kita yang di kelas tafid agar lebih eh, apa namanya mendapatkan waktu lebih banyak lagi serta bisa memanfaatkan kelonggaran waktu tersebut untuk memperoleh hafalan yang lebih banyak dibandingkan dengan siswa di kelas reguler. Jadi secara singkat begini, TAFID di SDWMP itu ada di semua kelas, namun porsinya berbeda-beda. Ada yang di kelas reguler hanya di 2 JP, di kelas TAFID itu sendiri ada 10 JP. Nah, kita sedang konsen mengentaskan minimal juz 30 di kelas TAFID untuk kelas rendahnya. Nah, ini yang kelas 1, 2, dan 3 juga sudah mulai eh, tumbuh banyak, serta kemudian apabila dibuka ujian tafid juz'iyah 1 kali duduk itu kita sebetulnya memprioritaskan seat atau kursi yang lebih banyak untuk kelas fit. Tapi itu semua tergantung ketercapaian dari Ananda di kelas tafid tersebut. Karena harus ada daya dukung lainnya, misalnya di murajaah. Kita juga sudah memberikan ruang murajaah di setelah sekolah ataupun melalui video call atau melalui voice note, kemudian di murajaah ulang oleh orang tua dan seterusnya. Jadi eh, untuk kelas tafid yang sudah berjalan, kita tidak akan menutup menjadi kelas reguler tetap berjalan dengan 10 JP, namun untuk kelas tafid yang baru kita evaluasi dengan hanya membuka 2 program pilihan, yaitu pilihan kelas reguler dan pilihan kelas bilingual, namun tidak mengesampingkan program TAFID secara utuh di 2 JP di kelas tersebut. Tujuannya mengapa tidak ada kelas TAFID baru? Kita kepingin konsen mengentaskan 3 kelas TAFID yang sudah ada di SDUMP ini secara SDM-nya, kemudian secara programnya ini juga kita akan eh, apa meningkatkan ya, akan meningkatkan, tapi tidak mengesampingkan kegiatan tafid di kelas yang lainnya. Hanya porsinya beda, porsi CP-nya beda, porsi penanganannya juga beda gitu, nggih. Itu yang sedang kita lakukan. Jadi pada intinya untuk mengevaluasi kelas tafid berdasarkan hasil raker tim kurikulum, kemudian semua kepala bidang yang ada di SUMP kita sepakat tidak akan meleburkan kelas tabid ke kelas reguler atau ke kelas bilingual. Kemudian kita akan melanjutkan program tersebut kecuali ada permintaan khusus dari orang tua yang mencapai kesepakatan, misalnya supaya dilebur ke kelas yang lain dan seterusnya itu kita akan mempertimbangkan. Tapi untuk saat ini tetap berjalan walaupun eh, kurang dari 20 siswa di kelasnya tetap kita fasilitasi dengan baik, tidak mengesampingkan sana sini. Begitu Pak Imam. Kemudian dari Bu Adis, mengapa kita munculkan SOP tertulis agar SOP ini bisa menjadi pembelajaran bersama. Insya Allah kita tidak kurang dalam menasehati anak-anak karena setiap langkah kegiatan anak-anak di sekolah itu adalah nilai pembelajaran, termasuk ketika di toilet. Kadang ada yang memang iseng anak-anak kita tidak disiram dan seterusnya, kemudian meninggalkan hajat dan seterusnya.
Ada yang kita terkonfirmasi eh, apa namanya, ada sikap keisengan dan lain sebagainya. Yang kita lakukan melalui afirmasi positif, tidak bosan-bosan untuk menyampaikan ke anak-anak. Kemudian melalui tulisan SOP yang ada di toilet, kemudian melalui pembelajaran toilet training secara langsung dan seterusnya. Tinggal nanti dari SOP ini kita sama-sama memberikan apa namanya eh, edukasi kepada anak-anak dimanapun menggunakan toilet baik di rumah maupun di sekolah agar tuntas sesuai dengan SOP yang kita sepakati bersama. Kemudian baik untuk masukannya kok ada bau dan seterusnya, kita sudah rutin ya, sudah rutin ada apa namanya kapur barus itu ya, yang bulat itu, yang terjadi kapur barus tidak bertahan 1 hari, ditemukan di apa itu namanya, dihancurkan oleh anak-anak, kadang dibawa dan seterusnya gitu, nggih. Jadi memang luar biasa ini, eh, perlu perlu apa namanya, sebelum ke hal yang lebih jauh, kita perlu perlu menyadarkan terlebih dahulu, menginternalisasi afirmasi positif kepada anak-anak supaya saling menjaga fasilitas milik sekolah. Kemudian ada beberapa kerusakan fasilitas milik sekolah itu juga kita menjadi concern ke depannya supaya menyadarkan anak-anak bagaimana kita menjaga saling memiliki barang ya, jadi tidak untuk merusak dan seterusnya. Kemudian di bawah apa namanya, wastafel dan di bawah air minum ini, terima kasih masukannya, nanti secara bertahap akan kita lengkapi, namun berdasarkan dengan eh, apa kebutuhan yang paling mendesak yang seperti apa. Karena kita di tahun ajaran ini berarti kita di tahun kedua setelah pindahan, sarana prasarana SDMP sedang kita lengkapi berdasarkan skala prioritas pembiayaan keuangan dan seterusnya. Insya Allah nanti sudah terfasilitasi. Saya konsen ke fasilitas media pembelajaran untuk anak-anak dulu. Nanti kita sedang mengupayakan, ini sedang pemasangan beberapa LCD dan seterusnya supaya nanti bisa lebih lebih menarik pembelajaran yang disampaikan oleh guru-guru dan lebih mudah dalam hal pengkondisian anak-anak, kemudian serta apa namanya media pembelajarannya lebih variatif, kemudian anak-anak lebih lebih nyaman belajar. Ini yang usaha-usaha yang sedang dilakukan oleh sekolah, yang pada intinya terima kasih atas semua masukan-masukan ayah bunda semuanya. Oke. Begitu Ustadz Novi, Bapak Ibu semuanya, Tadi nanti ini Pak, yang tes yang mana potensi yang belum? akademik, tes potensi akademik. Oh ya, TKA, oh pra pembelajaran yang masuk di rangkaian MPLS ya, atau kemas itu ya, Oke. kan ada tes potensi akademik pra pembelajaran atau tes diagnostik diagnostik pra pembelajaran. Betul, Bu Adis. Jadi kita ingin memberikan penempatan ya, positioning anak-anak kita itu secara kecerdasan matematika itu seperti apa, secara kecerdasan numerasi ya atau matematika itu seperti apa, secara kecerdasan literasi itu seperti apa. Nanti hasilnya akan disampaikan. Hasilnya akan disampaikan ke orang tua. Nanti kita bagi menjadi dua. Ada yang kelas rendah dan ada yang kelas tinggi. Kalau yang kelas rendah itu konsep calistung sederhana. Kemudian kalau kelas tinggi lebih ke persiapan nanti di kelas 6. Karena di kelas 6 mulai tahun ajaran 2526 ini yang sekarang kelas 6 akan ada TKA, tes kemampuan atau tes kompetensi akademik ya. Tes kemampuan akademik atau kompetensi akademik yang insya Allah akan dilaksanakan sekitar bulan April tahun 2026 nanti. Oke. Begitu Ustadz Novi, mungkin cukup karena saya ada Oke. agenda lain. Baik. Nanti bisa ditanyakan melalui wali kelas. Insya Allah wali kelas akan forward ke saya dan akan mendapatkan jawaban. Oke. Baik. Terima kasih Ustaz Refki yang sudah menjelaskan paparnya tentang handbook dan juga mengenai beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh wali murid.
Pak, Ayah di Bunda. kolom komentar. Sebentar Pak, di kolom komentar ini dilihat Oh dulu. iya, ada nih. Ini kasihan ini. Untuk apa? Checkpoint Cambridge ini tahun ini 2526 kita sedang berkoordinasi karena untuk checkpoint Cambridge apabila dilaksanakan di SDWMP nanti ada persyaratannya secara sarana prasarana dan kelengkapan eh, apa namanya? Kelengkapan layak atau tidaknya untuk melaksanakan checkpoint di SDUMP. Ketika belum, nanti di kelas 6-nya. Jadi checkpoint itu di kelas 6. Kita bisa menginduk ke sekolah Cambridge lainnya, tapi kita sedang mengupayakan checkpointnya bisa di SDUMP. Kemudian apa ini? Renang. Renang bisa ke tempat lain selain Langin Tirto. Sebetulnya bisa saja, Pak. Jadi kita kan MOU-nya itu tiap awal tahun. Oh, ini pertanyaannya sama. Mungkin cari yang lebih dekat, nggih? Begitu, nggih? Ayah bunda nggih. Bisa nanti kita eh, mencarikan yang lebih dekat dengan SDUMP. Jadi sebelum kita MOU untuk tempat renang ekskul anak-anak. Terima kasih sudah diingatkan. Ya. Baik Ayah Bunda, nanti apabila masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan, bisa disampaikan ke wali kelas nih Ayah Bunda nih. Nanti wali kelas akan menyampaikan kepada sekolah. Baik Ayah Bunda sekalian, demikian seluruh rangkaian sosialisasi handbook SDUMP tahun 2025-2026. Terima kasih atas kehadiran Ayah Bunda di forum Zoom meeting ini. Kita tutup forum ini atau diskusi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sekali lagi terima kasih Ayah Bunda dan mohon maaf apabila kami dalam membawakan acara banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Tuh. Terima kasih. Pamit. Iya, sami-sami Pak. Welcome to the Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purwokerto, a school that integrates Islamic values, intelligence, and innovation into every aspect of education. Nestled in a serene and comfortable environment, SDUMP is the best place to instill knowledge and character from an early age. At SDUMP, we believe education is the foundation for creating the future generation of leaders. With a well-integrated curriculum, we offer meaningful, mindful, and joyful learning experiences. Our teaching is supported by modern technology. Multimedia tools and interactive methods are part of our efforts to prepare students for the digital era. As an Islamic school, education at SDUMP emphasizes building Islamic character through routine activities such as congregational prayers, reciting prayers, and the Tahfidz Al-Quran program designed to strengthen students' faith. Education at SDUMP is not only confined to the classroom. We provide a variation of extracurricular activities to nurture student talents and interests, from traditional dance, music, and science to sport and scouting, all contribute to developing student discipline and leadership skills. SDUMP takes pride in the achievement it has attained, including the Adiwiyata School Award, an A accreditation from PAN-SM, and the Madya Excellence title from Dikdasmen PP Muhammadiyah. These accomplishments are the result of the hard work of our dedicated teachers, staff, students, and the support of parents. We believe education is a partnership. Teacher, student, and parents play a vital role in creating a conducive learning environment.
intensive communication with parents ensure that every child receives the best attention to grow and develop. As an Adiwiyata school, we also teach the importance of caring for the environment. Through activities like tree planting, recycling, and environmental awareness programs, students learn to become agents of change in their communities. We encourage students to excel in innovative fields like robotics and English, equipping them to compete on a global stage. At SDUMP, we create more than just education. We build a warm, extended family where every child feels welcome, valued, and supported to become the best version of themselves. Because we believe happiness is the key to meaningful learning. SDUMP, where the future generation are born and nurtured. A place that shapes intelligent leaders with noble character.